guys, kembali lagi bersama saya Doni. Kali ini saya akan membuat tutorial iOS lagi. Tema kali ini saya akan membuat tentang multi-view activity. Nah, kalian kan saya udah jelasin kemarin di dalam satu aplikasi itu ada main storyboard di exportnya, yang project export yang kita buat. Nah, project main storyboard itu bisa banyak view di dalamnya. Yang lebih jelasnya view controller yang mengendalikan bermacam-macam view. Nah, kita bisa membuat lebih dari satu view controller. Nah, dengan bagaimana caranya mengkoneksikan antara satu view controller ke view controller selanjutnya, itu ada 3 metode. Nanti metode yang saya akan jelasin itu bisa pakai Fusio dan person dan Sigview. Nah, masing-masing itu ada perbedaannya. Dari segi teknis kalian bisa searching di internet, itu Sigview itu apa, person itu apa. Nah, tapi saya jelaskan masalah teknikalnya, dibutuhkan cara menggunakannya seperti apa. Mungkin ini bisa membantu pada saat kalian membuat menu login, perpindahan halaman, view gitu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke guys, kita lanjut. Nah, di sini seperti biasa saya udah buat satu project yang namanya multi-view. Nah, ini kalau kalian belum tahu cara nge-create project di Xcode, kalian bisa lihat video selanjutnya sebelumnya yang udah saya buat. Baiklah, kita mulainya dari mendesain main storyboard guys. Nah bisa. Di sini kan baru satu view controller. Ini view-nya. Terus kita desain tambah dulu view controllernya. Jangan start aja view, terus kita scroll ke bawah, kita lihat di sini, drag ke dalam main storyboard. Drag and drop ke dalam storyboard. Lalu setelah itu saya udah siapin satu file yang namanya home view controller. Nah, di sini apa fungsinya? Nah, ini nanti saya jelasin, saya hapus dulu ya. Nih, jadi saya udah buat file baru. Ya, saya ulangin deh. Saya coba hapus dulu, terus saya create lagi ya. Nah, caranya kalian untuk ini kan masih satu controller. Ini kan masih satu. Di sini kalian bisa lihat cara mengetahui ini view controller ini yang aturnya file mana sih. Nah, kalian bisa klik di sini, terus kalian lihat kelasnya mana. Nah, untuk yang default dia langsung buat view controller. Ini bisa kalian rename sih buat nama file baru. Nah, berhubung dia generate-nya view controller, ini kelasnya. Untuk mengkoneksikan dari view controllernya, kalian harus identifier ini nama filenya, nama kelasnya. Lebih tepatnya sih nama kelasnya sih. Agar kalian bisa membuat memasukkan function ke dalam view controller ini. Sedangkan yang ini kan kita baru buat tadi, tapi belum kita koneksikan ke file manapun. Jadi ini seolah-olah cuman view doang, nggak ada yang kita nggak bisa masukin function ke dalam view controller yang baru kita buat ini. Nah, caranya pertama kalian buat dulu file untuk view controllernya, namanya home aja deh. Home, klik next, finish. Nah, ini kan udah jadi kelasnya. Sekarang kalian dengan koneksikan file view controller ini ke kelas yang namanya home. Terus nggak cuman sampai di situ, kalian harus identifier ID dari storyboard yang ini, yang view controller yang baru.
sejarah. Ini kalian klik use storyboard ID. Ini gunanya untuk apa? Ini nanti gunanya untuk metode person pada saat kita membuat move activity dari view controller 1 ke view controller 2. Oke, udah. Kita desain dulu. Desainnya nggak usah yang lampu kompleks, kita kasih label aja untuk membedakannya ya. Di sini bentar, belum masuk lagi. Kita kasih label di sini. Kita buat, zoom dulu deh. Nah, kita buat namanya halaman 1. Kita buat center, gedein. Udah. Nah, berikutnya juga kita kasih di sini di view controller yang satu lagi, kita kasih namanya. Ini untuk mengetahui aja ya. Mengetahui yang mana halaman 1, mana halaman 2 detailnya. Biar kalian mudah juga. Nah, kita gedein. Udah. Nah, untuk melakukan perpindahan dari view controller 1 ke view controller 2, nah kalian harus butuhkan satu button sebenarnya. Cuman karena ini saya mau menunjukkan 3 metode, saya butuh 3 button. Nah, kita drag button pertama. Ini kita tarik lagi. Cukup. Kita kasih warna dulu deh. Warnanya apa ya? Warnanya biru aja. Tulisannya, teksnya warna hitam. Kita kasih di sini nama metodenya show. Nah, oke. Terus yang kedua kita copy aja untuk buat 3 button. Dan ini kita bedain warnanya ya. Kita bedain warnanya. Bedain warnanya ini orange deh. Ini kita kasih nama, kita kasih label detailnya itu persen. Sesuai metodenya ya. Sama ini segio. Nah, untuk membuat metode show, kalian ini gampang sih kalau untuk metode show. Kalian tinggal koneksikan button ini, klik drag ke view controller yang akan kalian pindahin. Tuh, pilih show. Nah, ini kenapa seperti ini? Sebenarnya ini baru ya di iOS 13. Kalau di iOS 12 sama Xcode 10 itu nggak gini. Ini udah ikutin perkembangan update dari Xcode dan iOS-nya. Sebenarnya kita juga bisa buat full layer sih. Nanti kita pakai segio aja untuk buat lebih gampangnya. Nah, ini kalian udah bisa nih. Kita coba dulu ya. Coba jalanin dulu. Kita run dulu. Udah. Nah, ini kan klik, udah pindah. Tapi dia ada space kan. Ini bisa kita tarik seperti ini nih. Tuh, tarik ke bawah dia balik lagi. Dia ibaratnya kita kill aplikasi view-nya yang tadi, controller yang tadi. Nah, untuk 2 ini lagi kita buat ya. Oke. Untuk yang persen, kalian harus koneksikan
button ini ke dalam codingan, kita harus buat function di dalam button ini. Caranya adalah kita pilih dulu filenya, karena ini tadi kan kelasnya di view controller, jadi kita koneksikannya ke view controller. Ini kalau ini view, ini kita coba ke main storyboard. Nah, sebenarnya bisa dari sini juga, tapi yang lebih biar kalian gampang ngertinya di sini aja deh. Ini kalian drag ke sini, ke bawah, di bawah ya. Terus kasih namanya functionnya person, on person. Ini tabnya pilih UI button. Oke, sudah. Berarti ini kalian udah koneksikan antara button ini ke function ini. Jadi apapun logic yang kalian buat di function ini berlaku untuk button ini. Oke, biar lebih mudah kita langsung ke arah functionnya. Nah, yang pertama kalian harus buat dulu variabel pengenalan untuk main storyboard ini. Jadi kalau buat let home, nama variabelnya ya, nama objeknya, terus storyboard, terus ini set view. Kita pakai yang ini deh. Terus kita pakai di sini, kita tulis with identifier, kedua kasih string, namanya adalah home view controller, terus di sini as, lalu home view controller. Bentar, nggak ada yang error. Oh, ini nggak pakai. Sorry. Nah, itu. Ini apa katanya? Pusing aja. Oh, nggak boleh. Nggak apa-apa. Kasih kita pakai let aja. Home. Itu nggak masalah. Terus kita buat view-nya ya, bentar ya. Save person. Nah, di sini kita masukin yang home tadi. Terus ini true. Ini nil. Oke. Kita coba dulu ya. Coba klik sub, pindah, bisa kan? Nah, kalau sebenarnya sama aja sama show, cuman kan beda. Ini kalau kalian pakai persen, kalian nggak perlu koneksikan main storyboardnya. Nih, saya nggak perlu koneksikan drag ke sini kan. Tapi saya sudah kenal ID-nya ini, jadi saya bisa panggil ID-nya di dalam sini, di function ini. Nah, yang ketiga ini juga harus mengkonekkan ini ke view controller home ini. Terus kita pilih custom, terus kita pilih di sini custom ini, kita ganti jadi model. Nah, ini kita full. Oke, kita kasih sini nama identifier dari segmennya, move. Oke, terus yang kedua kita koneksikan, kita buat function ke dalam button segmen tadi.
mana ini? Oke, ini kita lari ke depan. Oke, saya. Nah, ini kan function untuk conversion. Kita buat lagi kayak tadi function, tapi ini untuk function dari button secure ya. On secure UI button. Oke. Next. Udah, kita close aja ini. Kita lari ke sini. Terus functionnya seperti ini. Serve perform ya secure perform kok nggak ada ya? Nah ini nih. Bentar. Oke, kita ini kan karena di string, jadi ini move. Dan ini kalian buat Java aja deh. Nah ini functionnya. Nah ini functionnya udah jadi. Cara untuk pindahnya ini, karena kita harus identifier. Kalau di segi ini kita harus kasih identifier untuk line yang kita jalur yang kita buat tadi. Beda dengan show itu kan dia langsung tanpa harus mengenal ini. Masing-masing sih punya fungsi yang berbeda. Lebih tepatnya OnSecure ini untuk navigator aja. Navigator kalau udah banyak gitu, jadi kalian nggak pusing ini pindahnya kemana, pindah kemana. Tapi kalau saya sih lebih mending yang pakai persen sih. Oke. Nah kita coba ya. Start projectnya, coba. Oke, coba kita klik full kan, karena gini desainnya kita buat full tadi. Tapi kekurangannya secure, kita nggak bisa kayak menarik gitu untuk balik ke halaman sebelumnya, nggak bisa tanpa. Nah solusinya adalah kita harus buat satu function lagi untuk ngeback di dalam home ini. Kita buat button dulu, button taruh di sini aja buttonnya. Terus kita kasih warna apa ya, ini deh, kuning deh, kasih back kita buat ya, kita buat back. Nah ini kalian harus koneksikan button tadi biar kalian bisa masukkan functionnya button. Terus kalian masuk ke filenya, file home. Di sini kalian pilih. Sebenarnya ini dulu lebih gampang sih, kalau sekarang agak ribet. Nggak tahu update dari iOS Xcode 11 ini agak sulit sih untuk koneksikan ininya. Mungkin ada cara lain, saya kurang tahu, tapi saya yang biasa saya lakukan seperti ini. Nah ini kita koneksikan button ini buat functionnya, namanya onBack. Ini sebenarnya style saya aja sih, style untuk buat codingan saya. Kalian setelah itu bisa buat namanya sesuai pattern kalian. Nah di sini udah jadi kan, kita close aja deh biar enak. Kita lari ke sini, terus kan udah jadi. Kita buat serve dismiss. Nah ini true. Kita buat animasi defaultnya pakai animasi deh. Nah udah. Nah sekarang kita coba kita back lagi, balik kan, udah berarti functionnya jalan. Nah ini udah hanya berlaku untuk segio di show juga, jadi kalian nggak perlu drag ke bawah lagi, cukup back. Oke, cukup gampang kan. Kalau kalian rajin untuk cari di internet tuh pasti banyak
Oke. Oke guys, sudah selesai tutorialnya. Semoga ini bisa membantu kalian untuk semangat lagi belajar iOS. Mudah-mudahan saya dengan ini saya lagi di Jakarta ini kan lagi nggak boleh keluar rumah, harus di rumah aja, kerja juga di rumah. Mudah-mudahan saya bisa banyak buat video untuk kalian. Pesan saya untuk yang tinggal Jakarta atau di kitaran Jakarta yang kena zona merah, baiknya kalian di rumah aja. Cari aktivitas yang bisa membuat kalian lebih produktif dan jangan penuh dengan tekanan. Itu aja. Terima kasih telah nonton video saya. Jangan lupa subscribe, komen, like, kasih saran ke saya apa aja yang saya uh, bisa buat untuk kalian yang menurut kalian bisa berguna di dunia pemrograman. Mungkin next saya bakal buat game juga sih, karena ini kan saya hampir sebulan udah di rumah aja kerjanya, agak sedikit boring memang, cuman saya nggak mau stres, makanya saya buat video ini. Oke, terima kasih semuanya, bye.